Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 macam-macam software multi information modeling dan pengenalan software Revit. Yang pertama di sini terdapat macam-macam software multi information modeling. Nah, multi information modeling ini adalah proses rumit yang tidak hanya mencakup pemodelan 3D saja, tetapi juga perencanaan, pembangunan kolaborasi, dan banyak lagi. BIM sendiri beroperasi dengan apa yang disebut sebagai multi information. Kemudian komponen yang dapat ditambahkan ke dalam model 3D ini yang dimaksud seperti pipa ledeng, komponen listrik, pintu, jendela, kemudian elemen-elemen konstruksi lainnya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan berbagai macam software multi information modeling. Nah, yang pertama terdapat Revit Software Multi Information Modeling. Nah, di sini Revit ini adalah perangkat lunak konstruksi dari BIM terkenal yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah teknik dan desain. Kemudian ini dikembangkan oleh Autodesk dan merupakan salah satu solusi paling populer di industrinya. Banyak pakar yang berbeda dapat memanfaatkan dari daftar fitur Revit ini. Nah, termasuk arsitek, desainer, teknisi, MIP atau mekanik, kelistrikan dan perpipaan, kontraktor, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua terdapat Navisworks. Apa sih Navisworks ini? Navisworks adalah solusi multi information modeling lainnya yang dibuat oleh Autodesk juga. Nah, perbedaan utama dari Navisworks dengan Revit ini adalah bahwa Navisworks lebih merupakan solusi tinjauan proyek bagi para profesional AIC atau arsitektur teknik dan konstruksi. Seperti halnya Revit, Navisworks ini juga mampu bekerja dengan MS Windows dan juga dapat bekerja sama dengan Autodesk 3D lainnya untuk membuka dan menggabungkan model mereka, kemudian ditinjau dan menavigasi melalui hampir tidak ada kesulitan jika menggunakan Navisworks tersebut. Kemudian ada Tekla BIMsite. Apa sih Tekla BIMsite ini? Tekla BIMsite ini peserta lain dari perangkat lunak kolaborasi konstruksi yang memungkinkan Anda untuk menggabungkan model, mengidentifikasi bentrokan dan memperbaiki masalah dengan proses-proses lainnya. Nah, tujuan utama dari perangkat ini yaitu sistem multi information-nya ini tuh lebih canggih dan rekayasa strukturalnya itu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah jika menggunakan software ini. Kemudian di software ini, di Tekla BIMsite ini terdapat navigasi 3D, markup, dokumen EFG, transparansi objek, template beberapa model, dan banyak fitur lainnya. Kemudian terdapat Pixel Manager. Apa sih Pixel Manager ini? Pixel Manager ini tuh contoh lainnya itu dari Pixel Manager ini tuh perangkat lunak BIM yang komprehensif dari Pixel itu tersendiri. Jadi Pixel Manager yang ini tuh dibuat oleh Pixel Consulting, merupakan solusi yang lebih canggih yang berspesialisasi dalam mengelola aktivitas proyek konstruksi. Ada juga banyak peluang interaksi, kemudian ada standar bersertifikat EFG-nya, dan pengalaman umum lebih dari 1 dekade di pasar daftar kemampuan Pixel Manager ini. Kemudian
Daftar kemampuan Backend Manager itu mencakup fitur seperti penganggaran, pengoptimalan jadwal, analisa biaya, manajemen perubahan dan pelacakan konstruksi yang lainnya seperti itu. Kemudian terdapat Primus IFC. Primus IFC ini tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pengukuran dari berbagai model 3D dan menghasilkan tagihan kuantitas secara otomatis. Jadi alat ini itu standar referensinya untuk banyak banget solusi 3D dan mempermudah kita untuk mengetahui perkiraan desain alat gitu, desain alat yang digunakan gitu. Kemudian ada Revisto. Revisto ini adalah penyedia platform kolaborasi terintegrasi di lingkaran Building Information Modeling untuk alur kerja 3D dan 4D. 3D, 2D, 4G, dan lain-lainnya. Nah, Revisto ini tuh memungkinkan penggunaan untuk berkomunikasi dengan semua peserta dan pemangku kepentingan proyek dan lingkungan kolaborasi yang lainnya. Nah, solusi dari Revisto ini dapat dimanfaatkan di semua tahapan proses konstruksi dan mencakup fitur seperti manajemen bentrokan, pelacakan masalah, sinergi untuk model 2D atau 3D, dan bahkan kemampuan untuk menjelajah model dalam bentuk VR begitu. Kemudian terdapat ArchiCAD. ArchiCAD itu apa sih? ArchiCAD adalah perangkat lunak Building Information Modeling dengan desain dan pemodelan sebagai tujuan utamanya. Nah, Graphisoft-nya dari software ini tuh untuk mengembangkan dan dapat bekerja dengan sistem desktop MS Windows dan MacBook gitu. Dan ArchiCAD ini tuh sangat populer di bidang perencanaan kota, perencanaan dan arsitektur karena berhasil meningkatkan seluruh alur kerja untuk profesi tersebut begitu. Kemudian ada Vectorworks Architect. Vectorworks Architect ini adalah paket solusi yang mencakup alat CAD dan building information. Nah, tujuan utamanya adalah bekerja dengan proses desain baik 2D maupun 3D tanpa merusak fisik kreatif model aslinya begitu. Nah, dengan menggunakan Vectorworks Architect ini itu tuh dapat menggunakan fitur ini untuk meningkatkan seluruh alur kerja kita dan konseptualisasinya tuh konsepnya dan konstruksinya itu akan lebih aktual seperti itu. Kemudian terdapat EdVisuals. EdVisuals itu adalah platform Building Information Modeling untuk desain arsitektur maupun bekerja dalam dimensi 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, desain arsitektur itu jika menggunakan EdVisuals ini tuh jauh lebih mudah dengan mempertimbangkan semua teknologi dan peraturan yang terbaru gitu. Ada juga desain taman dan landscape, terus kemudian ada rendering statis dan real time dan banyak lainnya di fitur EdVisuals ini. Kemudian terdapat Midascan. Midascan ini adalah satu produk yang dikembangkan oleh Midas dengan tujuan utama dari Midascan adalah membangun teknik dengan fitur Building Information Modeling. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis struktural dengan berbagai teks dan fungsi untuk mendapatkan hasil yang praktis dan akurat. Kemudian terdapat Autodesk Building Information 360. Nah, ini software ini itu merupakan kreasi lain dari Autodesk. Nah, mereka ini bekerja dengan manajemen konstruksi dan pengiriman proyek untuk menyatukan berbagai proses desain proyek, konstruksi, dan lain-lainnya untuk menjadi satu proses yang intinya di dalam
software ini terdapat layanan web berbasis cloud untuk menghindari penundaan dan meningkatkan pengambilan keputusan dengan memberikan akses kepada tim yang berbeda ke data yang relevan. Kemudian terdapat SketchUp. Nah, SketchUp ini adalah alat pemodelan yang mudah digunakan yang memungkinkan penggunaan untuk mengubah garis dan bentuk bisa menjadi berbagai bentuk 3D. Tidak perlu melakukan semuanya dari awal berkat koleksi model 3D yang ada di dalamnya gitu. Nah, ada beberapa alat yang dapat disertakan di SketchUp. Nah, alat pemodel 3D ini bisa dapat diakses di browser web dengan solusi Pro-nya yang lebih komprehensif, memiliki klien desktopnya sendiri dan dapat menawarkan opsi yang lebih serbaguna untuk proyek 3D tersebut. Kemudian terdapat Buildertrend. Nah, Buildertrend ini merupakan alat building information modeling tahap konstruksi yang lebih cocok untuk renovasi dan pembangunan rumah. Jadi produk BIM berbasis cloud ini menawarkan sejumlah besar fitur yang berbeda, termasuk akses ke proyek. Nah, secara real time dari mana saja, manajemen garansi, perubahan pesanan, dan akses ke semua data yaitu dapat dilampirkan ke dalam proyek seperti foto, dokumen, dan begitu seterusnya melalui software Buildertrend ini. Kemudian terdapat Trimble Connect. Trimble Connect ini adalah produk berbasis building information modeling, pertukaran informasi spesialisasi, utamanya adalah memberikan data yang tepat kepada profesional, yang tepat pada waktu yang sesuai begitu. Nah, beberapa orang yang dapat memanfaatkan teknologi ini itu adalah insinyur, subkontraktor, arsitek, dan lain-lainnya. Kemudian terdapat BIM Object. BIM Object ini adalah salah satu dari sedikit platform content building information modeling yang gratis. Nah, solusi ini tuh banyak digunakan untuk arsitek, kontraktor, desainer, dan insinyur untuk mengakses objek building information modeling khususnya di dalam bidang industri. Nah, satu-satunya persyaratan untuk mengakses platform ini adalah formulir pendaftaran yang Anda dapat isi secara gratis. Jadi itu dia macam-macam software building information modeling. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan materi bab 2 yaitu tentang pengenalan software Revit. Revit merupakan salah satu software berbasis BIM atau Building Information Modeling yang dirilis pada tanggal 5 April tahun 2000. Setelah diakuisisi Autodesk, sampai saat ini Revit sudah masuk pada software Revit 2023. Pada pengerjaan proyek konstruksi, software Revit dipilih karena mampu mengakomodir pemodelan 3D. Software Revit juga berfungsi dalam membuat desain konseptual, permodelan parametrik 3 dimensi, melakukan dokumentasi yang berpusat interdisiplin, permodelan komponen bangunan, melakukan analisa dan simulasi sistem dan struktur, mengiterasi dan memvisualisasikan desain, membuat dokumentasi desain untuk fabrikasi maupun konstruksi, permodelan dan dokumentasi baja struktural, permodelan dan perincian fabrikasi MEP, visualisasi 3 dimensi secara fotorealistik, serta membangun analisis kinerja dan dokumentasi konstruksi. Dalam software Revit terbagi menjadi berbagai disiplin yaitu arsitektural, struktural, dan MEP atau mechanical, electrical, dan plumbing. Oke, selanjutnya yaitu 3 jenis famili Revit. Elemen yang terdapat pada Revit dapat diambil dari famili yang sudah tersedia. Famili Revit tersendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama sistem famili, yang kedua load double family, dan yang ketiga in place family.
Yang pertama, sistem family. Sistem family adalah merupakan famili yang secara otomatis sudah tersedia dalam sistem Revit. Sistem family merupakan elemen-elemen dasar yang membentuk suatu bangunan seperti dinding, lantai, dan atap. Yang kedua, loadable family merupakan elemen bangunan yang berfungsi sebagai pelengkap bangunan itu sendiri seperti pintu, jendela, furniture, tanaman, dan lainnya. Loadable family ini tersimpan sebagai file eksternal dengan ekstensi. Yang selanjutnya yaitu in-place family. In-place family digunakan apabila ada elemen yang unik dan harus dibuat berdasarkan kebutuhan hanya pada bangunan tertentu. In-place family biasanya digunakan untuk memperindah fasad pada sebuah bangunan. Selain itu juga dapat membuat family sendiri sesuai dengan kebutuhan desain kita melalui Revit Family. Menu Revit Family ini terdapat pada kita saat membuka aplikasi Revit. Di situ kita dapat memilih membuat lembar baru pada Revit Family. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu struktur bangunan. Struktur bangunan merupakan elemen atau bagian pokok yang sangat penting dalam berdirinya suatu bangunan seperti pondasi, sloof, kolom, balok, ring balok, dan rangka atap. Secara umum struktur bangunan dibagi menjadi dua yaitu struktur bangunan bawah dan struktur bangunan atas. Seperti namanya, struktur bangunan bawah merupakan struktur bangunan yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah, contohnya seperti pondasi dan sloof. Sedangkan struktur bangunan atas adalah struktur bangunan yang berada di atas permukaan tanah seperti balok, ring balok, dan rangka atap. Untuk jenis-jenis struktur bangunan sendiri yaitu ada 7. Yang pertama pondasi, yang kedua sloof, ketiga kolom, keempat plat lantai, kelima balok, keenam tangga, dan yang terakhir yaitu ketujuh rangka atap. Pondasi sendiri yaitu struktur bangunan yang terletak paling bawah adalah pondasi yang berfungsi untuk menopang beban seluruh bangunan. Pondasi yang kuat akan menjadi modal utama bangunan yang kokoh. Untuk dua jenis pondasi yaitu pondasi penerus dan juga pondasi telapak. Pondasi penerus sering dikenal juga sebagai pondasi batu kali, yang mana pondasi ini membutuhkan kedalaman yang terlalu dalam. Galian tanah yang dibutuhkan untuk membuat pondasi menerus umumnya tidak lebih dari 1 meter. Pondasi menerus atau batu kali ini sering digunakan untuk membangun rumah tinggal yang memiliki tanah berstruktur keras. Yang selanjutnya yaitu pondasi telapak. Pondasi telapak atau pondasi plat biasanya digunakan pada pembangunan rumah 2 lantai atau lebih. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan pada bagian rumah 1 lantai melihat kondisi tanah pada saat ini. Penggunaan pondasi telapak pada rumah 2 lantai berfungsi untuk penguat struktur bangunan yang ada di atasnya. Untuk yang selanjutnya yaitu sloof. Sloof merupakan struktur bangunan yang terletak di atas pondasi dan memiliki fungsi untuk meratakan beban pondasi. Selain itu, sloof juga berfungsi sebagai pengunci dinding sehingga jika terjadi pergeseran tanah maka dinding tidak akan mudah roboh. Sloof juga memiliki fungsi sebagai penahan gaya beban pada dinding untuk mengikat kolom dan sebagai balok penahan gaya reaksi tanah yang telah tersalurkan melalui pondasi lajur. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom. Kolom merupakan struktur bangunan berupa tiang atau pilar penyangga yang berperan penting dari suatu bangunan. Kolom berfungsi sebagai penopang bidang atas yang membantu untuk memvisualisasikan batas ruang. Jenis kolom yang sering kita kenal yaitu kolom struktur atau kolom utama dan juga kolom praktis. Kolom utama adalah kolom yang berfungsi menyangga beban utama yang berada di atasnya, yaitu menopang balok dan lantai bangunan. Kolom utama biasanya terpasang dalam jarak 3,5 meter agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar. Sedangkan kolom praktis merupakan tiang struktur yang bertugas untuk membantu kolom utama. Dalam bangunan perumahan, jarak kolom praktis yaitu 3-4 meter. Untuk yang selanjutnya yaitu plat lantai. Plat lantai adalah lantai yang tidak langsung terletak di atas tanah, di mana plat lantai sebagai pembatas antara lantai bawah dengan lantai yang ada di atasnya. Dalam pembuatannya, plat lantai disokong oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan.
Plat lantai berfungsi untuk memperkuat struktur bangunan, menerima beban yang akan disalurkan ke struktur lainnya, sebagai peredam suara dari lantai atas ke lantai bawahnya, tempat memasang kabel dan lampu untuk lantai bawah, serta menambah kekakuan bangunan dari arah horizontal. Untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, balok. Balok merupakan elemen struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban ke kolom. Balok juga merupakan struktur inti dari sebuah bangunan selain kolom dan pondasi, sehingga pengecorannya harus dilakukan dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu tangga. Tangga sendiri merupakan sarana transportasi vertikal yang dibagi menjadi beberapa bentuk, seperti tangga lurus letter I, berbentuk atau berbelok letter L, berbalik atau letter U, dan tangga putar atau spiral. Setiap tangga terdiri dari beberapa bagian seperti fondasi, anak tangga, railing, dan bordes. Setiap bentuk tangga yang digunakan menyesuaikan layout atau desain pada denah. Tangga juga berfungsi sebagai penghubung antara lantai bawah dengan lantai yang ada di atasnya. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu atap. Konstruksi atap harus kuat menahan beratnya sendiri dan tahan terhadap tekanan maupun tiupan angin. Pemilihan bentuk atap juga harus disesuaikan dengan desain bangunan serta interior hunian. Bahan penutup atap harus tahan terhadap cuaca dan kemiringan atap harus disesuaikan dengan jenis bahan penutup. Dalam membuat komponen atau elemen arsitektur ada beberapa ukuran dasar yang perlu diketahui, mulai ukuran praktis, ukuran dinding bata, plaster dinding, hingga pintu wajib yang diketahui. Oke, untuk materi pada bab 2 mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.